med sjanse, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag var en lørdag. Så mange damer her og drikker stopp på meg, så jeg lener meg til. Halo guys, kembali lagi di channel Gading Rusa. Sebelum mulai jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel Gading Rusa di bawah sini karena penting dan gratis teman-teman ya. Jadi kalian baik terus klik like, comment, share, dan subscribe channel Gading Rusa karena penting dan gratis ya. Opening Gading Rusa tuh kayak khas begini. Coba kalian challenge ya. Aku mau challenge ke kalian semua. Kalian bikin video opening Gading Rusa, terus kalian upload ke feeds kalian, kalian upload ke story, terus tag Instagram Gading Rusa, yaitu ini @gading_rusa_official ya. Jadi kalian tuh kayak challenge opening dan closing Gading Rusa. Nanti closingnya kalian lihat, openingnya tadi kalian lihat, terus kalian mention ke story, tag Instagram ini ya, mention ke story, tag Instagramku, oke? Nah, jadi karena Gading Rusa tuh gak pernah buat challenge, jadi pingin sekali-kali kayak buat challenge, oke? Nah, di video kali ini lagi-lagi teman-teman Gading Rusa itu bikin vlog again. Kenapa? Karena Gading Rusa itu bingung mau bikin video apa. Sementara kalau kalian di YouTube itu harus putar otak gitu loh. Kayak gimana caranya video gue tetap jalan gitu. Makanya di sini Gading Rusa membuat video terus. Nah, seperti yang Gading Rusa jelaskan di video sebelumnya, Gading Rusa ini belum bisa collab. Jadi mohon maaf banget bagi teman-teman yang mengharapkan Gading Rusa itu ingin mengkolab, belum bisa, karena Gading Rusa sendiri masih takut kalau mau collab. Jadi ya Gading Rusa bikin vlog biasa. Makanya di sini Gading Rusa kalau vlognya itu nggak jelas tapi bermakna, tenang aja, karena aku udah menyaring pastinya vlog ide yang mau tak bikin ke kalian semua itu pastinya bermakna, nggak mungkin nggak bermakna. Aku udah putar otak dan akhirnya aku menemukan cara untuk bikin vlog terbaru. Aku masih menunggu salah satu game chapter terakhir dan level terakhir itu update. Kurang satu level lagi di chapter terakhir, tapi kita tungguin aja. Kalau udah langsung tak mainin buat kalian semua. Tapi aku bikin vlog dulu aja ya, sembari menunggu. Karena Gading Rusa ini kan rajanya menabung video. Kalau aku tidak menabung video, udah habis ke depannya, karena masih ada game, ada video tahun dan video ini ya. Makanya Gading Rusa langsung buat aja karena ide Gading Rusa itu langsung muncul. Pokoknya kalau mau jadi YouTuber tuh ngide gitu ya. Nah, kali ini kita tuh membahas tentang COVID-19 ya. Aku tuh udah ada 2 video yaitu membahas tentang COVID-19. Pertama itu ini, apa sih wabah COVID-19, kayak membahas One Day with Gading Rusa tentang COVID gitu ya. Nah, kedua itu mengenai tentang situasi, yaitu ini situasi COVID-19 di Malang. Kayak Malang ini keadaannya gimana nih COVID-19. Nah, tetapi saat ini Gading Rusa tuh tidak mau membahas itu. Gading Rusa ingin membahas tentang apa sih PPKM darurat, apa sih SFH, school from home, WFH, work from home, lockdown, dan lain sebagainya. Itu akan Gading Rusa bahas hari ini. Nah, jadi COVID-19 di Indonesia ini sekarang lagi meningkat-meningkatnya. Jadi aku mohon teman-teman semua untuk patuhi protokol kesehatan ketat. Karena jaga diri, jaga keluarga, jaga iman, aman, imun. Karena hanya kita tuh bukan jaga untuk diri kita sendiri, untuk teman, sahabat, keluarga, masyarakat, orang-orang yang kita cintai semuanya. Kita ini membantu memutus mata rantai COVID-19 dengan patuhi prokes secara ketat ya. Jadi tolong di masa-masa COVID ini kan sekarang Indonesia ini lagi naik banget. Aku juga sangat merasakan karena aku ini tinggal di Malang, Jawa Timur. Di Malang, Jawa Timur ini COVID-nya itu lagi melejitnya, sehingga aku tuh sangat membatasi. Bahkan kayak aku tuh hampir gak pernah keluar rumah sejak kasus COVID ini meningkat ya. Kalian kalau percaya, Gading Rusa itu di rumah terus aja karena emang takut gitu ya, takut akan COVID-19 ini.
apalagi kan sekarang lagi meningkat-meningkatnya nih. Jadi Garuda tuh kayak ya Allah, takut banget mau melakukan aktivitas gitu kan. Jadi makanya Garuda memilih aja untuk di rumah saja karena COVID Indonesia ini lagi meningkat banget. Makanya kalian tuh patuhi protokol kesehatan secara ketat. Nah, makanya dengan itu pemerintah mendirikan yang namanya PPKM darurat. Ada yang tahu kepanjangannya PPKM darurat? PPKM darurat ini kepanjangannya adalah pembatasan kegiatan masyarakat. Pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat. Dia ini kayak misalkan levelnya tuh di atas PSBB gitu, kayak membatasi kegiatan masyarakat secara ketat gitu. Jadi kayak misalkan beberapa jalan ditutup, terus tidak ada keluar kota gitu kan, akses ditutup, terus penerbangan juga wajib menggunakan tes PCR. Kalau dulu kan antigen ya, kalau sekarang tuh PCR gitu ya, karena emang PCR itu lebih ampuh katanya. Kayak antigen sama PCR itu lebih bagus PCR. Kenapa tak jelasin? Jadi antigen ini infonya aku udah paten ya. Jadi kalau antigen ini tuh kalau misalkan kita lagi terpapar nih, belum dalik ya, jangan sampai lagi terpapar, kita tes antigen lebih dari 10 hari virusnya udah negatif, padahal kita masih merasa mungkin ada gejalanya. Nah, ada gejalanya tapi lebih dari 10 hari itu antigen negatif. Kalau PCR walaupun lebih dari 10 hari, lebih dari berapa hari, kalau kita masih ada bergejala atau kita sudah nggak bergejala, kita PCR hasilnya positif. Jadi PCR itu hanya fokus ke COVID-19-nya aja. Kalau antigen itu hanya bertahan 10 hari. Kalau dites, setelah itu udah negatif lagi. Kalau PCR terus itu positif kalau udah kena COVID. Jadi perbedaannya di situ. Jadi emang lebih bagus PCR teman-teman semua. Oke ya, lanjut. Nah, sehingga COVID-19 ini, PPKM darurat ini diberlakukan itu maksudnya untuk menurunkan angka positif COVID. Sekarang di Indonesia aja tak lihat belum menurun ya, masih sama seperti sebelum PPKM. Ya aku nggak tahu kenapa PPKM ini juga sebenarnya menyusahkan pedagang-pedagang kecil gitu yang tidak bisa beroperasi gitu kan. Ya, tapi sekarang itu boleh ya peraturannya, aku kayak baca peraturannya itu boleh makan di tempat selama 20 menit. Nah itu bagi Gading Rusa nggak bisa, karena Gading Rusa ini orangnya makannya lambat. Makanya aku tuh lebih pilih bungkus aja deh, review di rumah daripada ribet ya kan. Nah maka Gading Rusa ini PPKM itu seperti ini gitu. Jadi sebenarnya dia itu untuk memutus mata rantai COVID, cuman malah kayak belum ada, tak lihat itu belum ada pergerakan. Kayak COVID ini menurun, tapi belum yang drastis. Kan India tuh sempat naik ya, cuman sekarang itu menurun drastis, aku nggak tahu. Cuman karena vaksinnya vaksin, oke. Tapi sebelum kita bahas vaksin, kita bahas PPKM ini. Jadi PPKM ini belum menurunkan, tapi belum yang sampai jebor gitu. Nah, tetapi kasian juga sih pedagang, cuman sekarang pemerintah udah membuka makanan, jadi pedagang-pedagang itu bisa tetap berdagang. Cuman kalau PPKM memang menurun tapi belum banget ya, kita doakan saja ya, semoga dengan PPKM ini bisa menghilangkan gitu ya, memutus COVID dari Indonesia. Karena tak lihat teman-teman, di Jerman itu sudah bebas masker karena perharinya orang yang infeksi itu semakin sedikit per hari. Jadi orang di Jerman itu yang terinfeksi itu semakin sedikit per harinya. Maka di Jerman itu dibebaskan, boleh pakai masker, boleh enggak gitu, terserah. Karena setiap hari itu menurun karena semuanya di Jerman sudah divaksin secara rata. Nah di Indonesia untuk masalah vaksin ini belum terlalu rata. Sekarang pemerintah lagi mencoba meratakan vaksin. Insya Allah vaksin ini sangat bagus. Misalkan ya, vaksin ini kan menebalkan imun, bukan kita tidak kena, bukan, kita tetap bisa kena kalau misalkan udah vaksin. Kita bukannya kalau udah vaksin, gue gak usah jaga, gue gak akan kena, tetap bisa kemungkinan kena gitu kan.
Jadi kalian itu vaksin tuh menebalkan imun aja, tapi kalian tetap jaga protokol kesehatan ya. Tapi bagusnya kalau orang yang sudah divaksin misalkan kena COVID, dia itu gejalanya nggak berat dan sembuhnya itu cepet daripada orang biasa karena dia imunnya lebih tebal, ada vaksin. Nah makanya vaksin itu sangat bagus sebenarnya buat kita. Nah vaksin di Indonesia ini masih berusaha diberatakan sama pemerintah. Kayak di Jakarta itu 12 tahun ke atas sudah bisa vaksin ya, lansia semua, PNS semuanya udah vaksin. Di Malang sendiri tuh untuk anak SMA sudah divaksin, kurang anak SMP doang yang belum divaksin ya. Habis ini Gadirusa vaksin. Gimana nanti Gadirusa bikin video reaction gitu ya setelah vaksin itu gimana dirasakan, gejalanya apa aja, karena orang itu gejalanya vaksin beda-beda, ada yang ngantuk, ada yang lapar, berbagai macam. Nanti aku akan bikin vlognya kalau misalkan aku divaksin setelahnya itu rasanya ya apa. Nah jadi divaksin di Indonesia itu sendiri lagi diberatakan, lagi mencoba semua rata nih, kayak di Jerman bisa dapat vaksin sehingga COVID-nya itu menurun gitu. Ya semoga aja dengan PPKM dan pemberataan vaksin ini COVID-nya itu cepat menurun ya. Terus teman-teman itu kita itu malah SFH, WFH. Aku tahu teman-teman, aku tahu rasanya work from home atau school from home atau daring itu tidak enak. Gadirusa merasakan. Mungkin bagi beberapa teman-teman yang malas enak, tapi bagi Gadirusa itu sekolah online tuh nggak enak, enakan offline. Kenapa? Kalau online ini satu nggak bisa ketemu guru dan teman-teman, dua nggak bisa lihat sekolahnya, tiga nggak bisa merasakan indahnya sekolah. Engkau masih anak sekolah, pergi pulang pagi gitu kan. Keempat itu kita nggak bisa terlalu paham materi kan. Kalau kayak Gadirusa ini udah dijelaskan nih, tapi kan belum terlalu paham, bahkan belum paham. Kalau gurunya langsung jelasin di depan mata, kita bisa cepat paham. Kalau kayak gini susah banget pahamnya. Jadi itu sih keberatannya Gadirusa di situ. Juga mungkin mohon maaf bagi teman-teman yang ada yang di PHK ya. Saya doakan biar mendapatkan jalan terbaik dan pekerjaan terbaik dan dilancarkan semua urusannya dan dikeluarkan segala masalahnya. Ya. Emang berat banget masa COVID ini ya. Semuanya serba daring, nggak enak. Kita nggak boleh kemana-mana. Yang tadinya itu kalian punya plan mau ke luar negeri, dipending dulu. Plan mau kemana, dipending dulu. Emang susah banget. Gadirusa punya angan-angan kesini kemari nggak bisa, dihambat oleh COVID, penghambat yang sangat-sangat. Aduh, tapi COVID ini menjadi sejarah. Kayak kita ini pernah di masa berkabung pandemi seperti ini tuh pernah banyak kita itu kehilangan teman-teman kita, mungkin kehilangan saudara kita. Makanya COVID ini kayak bisa menjadi contoh, kayak gue bisa nggak ya menjaga diri dan keluarga dan teman gitu kan. COVID ini juga nggak enak, lockdown ya aku rasakan, semuanya merasakan seperti itu, kayak nggak enak. Tapi makanya kita berdoa aja semoga COVID ini menghilang ya. Pertebal iman, pertebal imun. Kenapa? Karena COVID-19 ini bisa kita lalui, itu bisa. Bagi teman-teman semua yang mungkin kangen dengan jalan-jalan, kangen dengan apa ya, sabar dulu ya. Kita sama-sama semangat untuk menghilangkan virus COVID-19 ini gitu ya. Selain daripada semuanya di rumah, kegiatan dibatasi, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita cuma bisa menaati protokol kesehatan ya, dan kita tuh bisa lebih menebalkan iman, aman, dan imunitas tubuh kita. Nah, jadi pesan dari Gadirusa di video ini adalah kalian taati protokol kesehatan, kalian pertebal ibadah kalian agar COVID ini menghilang. Kita cepat-cepat collab lagi, bermain kesana kemari, vlog-vlog, enjoy lagi. Apalagi masuk sekolah bertemu dengan semuanya, karena kayak PPKM atau kayak begini tuh lebih ribet lagi gitu. Aku kayak lihat orang di Jerman, ya Allah enak banget. Semoga Indonesia segera cepat seperti itu ya. Oke, jadi kalian berdoa aja agar COVID ini menghilang dari bumi kita dan tidak ada lagi virus-virus seperti ini, karena ini sudah sangat merepotkan sekali. Jangan sampai ada virus-virus kayak gini ya. Jadi berdoa, berharap hilang dan tidak akan kembali lagi. Oke.
kita semua bisa, kita semua semangat, kita semua tahu bagaimana cara menghindari COVID. Kita jaga iman, aman, imun bersama-sama. Wah gitu ya, kayak kita jaga semuanya secara bareng-bareng. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Gak Dirusak. Aktifkan loncengnya agar kalian tahu pemberitaan terbaru. Jangan lupa kalian terus klik like, comment, share, dan subscribe channel Gak Dirusak karena penting dan gratis. Nah, jangan lupa challenge-nya. Jadi kalian bikin video opening dan closing Gading Rusa. Setelah itu kalian upload di story dan tag Instagram Gading Rusa, gading_rusa_official. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Komen di bawah ya, mau video apa lagi, karena bingung nih raja menabung video. Kan aku kan rajanya menabung video. Kalau nggak ada video yang tak tabung ini gimana? Komen di bawah langsung ya. Jangan lupa challenge-nya, lakuin dan jaga diri, semangat, pertebal ibadah, iman, aman, imun ya. Terima kasih dan semoga kalian terhibur dengan semua video-video Gading Rusa. Terus berkarya, Gading Rusa juga semangatin biar terus berkarya. Closingnya lama banget. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Terima kasih dan dadah. Ya, aku mau ngasih tambahan buat kalian semua informasi. Nah, virus corona yang melanda Indonesia sekarang ini tipe virusnya yaitu Delta. Jadi virus COVID-19 2021 itu tipenya Delta, teman-teman semua ya. Dan untuk masalah virus COVID-19 yang Delta ini lebih berbahaya, lebih ganas. Dia ini menyerangnya berbagai macam. Ada yang sesak napas, ada yang flu. Flu-nya ini pun, kalau corona itu kan flu biasa. Kalau yang tipe D ini flu-nya itu ada meriangnya, atau disebut bahasa kedokteran tuh flu tulang. Jadi kayak ada meriang-meriangnya. Itu tipe Delta, itu bedanya di situ. Terus dia itu juga ada menyerang ke lambung. Karena kan obat COVID ini kan keras ya, antibiotik antivirusnya itu, jadi langsung mengenai lambung begitu. Banyak juga gejala di lambung. Terus sekarang itu yang Delta itu juga ada gejala di cacar air. Jadi kayak orang cacar air atau bahasa Jawa gabaken gitu ya. Nah, itu tuh ada COVID itu sampai kayak gitu. Jadi bermacam-macam dan kenali ciri-cirinya dan hati-hati selalu teman-teman ya. Terus untuk masalah jamur hitam. Nah, jamur hitam ini kan dari India. Masuk nggak sih di Indonesia? Kalau tak lihat sih kayaknya belum banyak sih jamur hitam di Indonesia. Bahkan kayak sedikit banget, kayak hampir nggak pernah gitu ya. Orang yang ada memang 1-2, cuman nggak banyak, nggak, hampir jarang ditemui jamur hitam di Indonesia. Semoga kita aman-aman saja ya teman-teman. Sekali lagi, virusnya ini tipe yang Delta di tahun 2021 yang menyerang Indonesia. Oksigen juga sangat dibutuhkan ya, lapak oksigen kayaknya juga makin menurun gitu kan. Orang juga terpapar sampai UGD itu overload. Ya, aku ngerti teman-teman ya, kita berdoa aja yang terbaik pokoknya buat kita semua, buat keluarga, buat saudara, masyarakat, semua bangsa dan negara, karena emang virus tipe Delta ini sangat mengerikan dan berbagai macam. Pokoknya kenali gejalanya, antisipasi. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih.